Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan jalan-jalan kilat ke halaman belakang kosmik kita. Nggak perlu peta, kita akan langsung lompat antar planet, melintasi sabuk asteroid, dan bahkan mengintip sedikit ke masa depan alam semesta kita. Siap? Yuk kita mulai. 99,86%. Cuma angka kan? Tapi tunggu dulu. Angka ini adalah kunci buat ngerti hampir semua hal tentang rumah kita di galaksi. Angka ini mewakili apa ya? Yap, bener banget. Hampir semua yang ada di tata surya kita itu, ya, matahari. Semua planet, bulan, asteroid, dan komet yang kita kenal itu cuma remah-remahnya aja. Jadi, apa aja sih isi dari 0,14% yang tersisa itu? Nah, ayo kita cari tahu sama-sama. Pemberhentian pertama kita, tentu aja, adalah pusat dari semuanya. Sebelum kita menjelajah lebih jauh, kita perlu paham dulu nih mesin penggerak utama di lingkungan kita ini, bintang kita sendiri. Dan gimana semua ini berawal. Jadi, apa sih sebenarnya tata surya itu? Gampangnya gini deh, ini adalah kerajaannya matahari. Segala sesuatu yang kita lihat bergerak di langit malam, planet, asteroid, komet, semuanya itu menari mengikuti irama satu kekuatan tak kasat mata, tarikan gravitasi sang matahari. Dan ini dia ringkasan ceritanya. Bayangin aja, ada awan gas dan debu raksasa yang mulai runtuh karena gravitasinya sendiri. Dia berputar, memanas, dan boom! Di tengahnya, bintang kita lahir. Segala sesuatu yang lain, bumi, Jupiter, bahkan atom-atom di tubuh kita, semuanya terbentuk dari sisa-sisa piringan yang berputar itu. Keren kan? Oke, kita udah tahu asal-usulnya. Sekarang mari kita mulai tur benerannya. Dari yang paling dekat dengan matahari, kita akan mengunjungi tetangga-tetangga terdekat kita. Dunia yang padat, berbatu, dan seringkali ekstrim di bagian dalam tata surya. Anggap aja tata surya kita ini punya semacam garis pemisah. Para ilmuwan menyebutnya garis beku. Di bagian dalam garis ini suhunya terlalu panas buat es, jadi yang terbentuk adalah dunia-dunia kecil berbatu. Nah, di luar garis itu, suhunya cukup dingin buat gas dan es berkumpul. Dan di sanalah para raksasa lahir. Pemberhentian pertama, Merkurius. Planet ini penuh kontradiksi. Dia deket banget sama matahari, sampai-sampai permukaannya bisa melelehkan timah. Tapi karena nggak punya atmosfer buat nahan panas, malamnya jadi dingin banget. Dia melesat cepat mengelilingi matahari, tapi berputarnya pelan banget. Makanya siang dan malamnya jadi se-ekstrim itu. Selanjutnya, Venus, sering disebut kembaran bumi karena ukurannya mirip. Tapi kalaupun kembar, ini kembaran yang jahat. Atmosfernya yang super tebal dan beracun menciptakan efek rumah kaca yang lepas kendali, menjadikannya planet terpanas di tata surya. Tekanan di permukaannya itu bisa menghancurkan kapal selam, benar-benar seperti oven bertekanan tinggi. Dan kemudian, kita sampai di rumah. Si titik biru pucat ini. Di antara dunia yang membeku dan dunia yang terbakar, posisi kita pas banget. Yang bikin kita unik itu bukan batuannya atau udaranya, tapi satu hal yang luar biasa. Air dalam bentuk cair di permukaannya. Bahan utama yang memungkinkan kehidupan seperti yang kita kenal bisa berkembang. Pemberhentian terakhir kita di zona dalam adalah Mars, si planet merah. Warnanya yang seperti karat itu menceritakan kisah masa lalu yang mungkin berair. Tapi sekarang, Mars adalah gurun yang dingin dan berdebu dengan atmosfer yang tipis. Tetap saja, bukti adanya bekas sungai dan danau kuno bikin kita terus bertanya-tanya, apa pernah ada kehidupan di sana? Sebelum kita menuju ke planet-planet raksasa, kita harus melewati perbatasan ini, sabuk asteroid. Ini nggak seperti di film-film ya, yang penuh batu-batu berdesakan. Sebagian besar isinya ruang hampa, dengan sisa-sisa bebatuan dari planet yang nggak pernah jadi, gara-gara gangguan dari gravitasi Jupiter yang super kuat. Nah, kita sekarang sudah melewati garis beku, masuk ke dunianya para raksasa. Di sini skalanya benar-benar beda. Kita nggak lagi ngomongin dunia berbatu yang bisa kamu injak, tapi bola-bola gas dan es raksasa, yang masing-masingnya seperti sistem mini dengan puluhan bulan. 4 raksasa ini adalah pemain utamanya tata surya. Lupakan planet-planet berbatu tadi, 4 planet ini menguasai hampir semua massa yang mengorbit matahari kita. Jupiter dan Saturnus adalah bola gas raksasa, sementara Uranus dan Neptunus yang lebih jauh adalah dunia es yang dingin dan misterius. Coba deh lihat angka-angka ini. Ini bukan sekedar data loh. Ini adalah bukti betapa luasnya tata surya bagian luar. Perjalanan Jupiter mengelilingi matahari aja butuh waktu hampir 12 tahun bumi.
Begitu kita sampai di Neptunus, 1 tahun di sana itu lebih dari 1,5 abad buat kita. Mereka bergerak dalam skala waktu yang benar-benar berbeda. Masing-masing raksasa ini punya keunikan sendiri. Bintik merah raksasa di Jupiter itu badai super besar yang udah ada selama ratusan tahun. Cincin Saturnus yang ikonik itu ternyata terdiri dari miliaran kepingan es. Uranus itu aneh banget. Dia berputar sambil miring, mungkin karena pernah ditabrak sesuatu yang besar di masa lalu. Dan Neptunus, walaupun jauh dari matahari, punya angin terkencang di tata surya. Tur kita belum selesai. Mari kita melangkah lebih jauh lagi ke wilayah ketiga tata surya. Sebuah perbatasan yang dingin, gelap, dan sebagian besar belum terjelajahi. Tempat aturan-aturan tata surya bagian dalam udah nggak berlaku lagi. Selamat datang di Sabuk Kuiper, semacam gudang bekunya tata surya. Anggap aja ini seperti sabuk asteroid tapi jauh lebih besar dan terbuat dari es, bukan batu. Ini adalah tempat penyimpanan sisa-sisa pembentukan planet yang diawetkan dalam dinginnya angkasa. Disinilah kita menemukan dunia-dunia yang menantang definisi kita tentang planet, seperti Pluto, sang raja wilayah beku ini. Dan dia nggak sendirian. Kita juga menemukan dunia menarik lainnya seperti Eris, yang ternyata lebih masif dari Pluto, dan Haumea, yang bentuknya aneh karena berputar terlalu cepat. Nah, misteri yang paling menarik dari wilayah ini adalah adanya keanehan pada orbit beberapa objek yang sangat jauh. Mereka seolah-olah bergerombol. Beberapa astronom berpikir ini adalah bukti adanya planet raksasa yang belum ditemukan, yang bersembunyi di kegelapan, menggiring dunia-dunia kecil ini seperti gembala kosmik. Perburuan planet 9 pun sedang berlangsung. Dan bahkan lebih jauh lagi, kita sampai di batas akhir teoretis, awan Oort. Ini bukan sabuk, tapi cangkang bola es raksasa yang mengelilingi seluruh sistem kita. Inilah tempat lahirnya para komet, yang hanya menunggu sedikit dorongan gravitasi untuk memulai perjalanan epik ribuan tahun mereka menuju matahari. Tur antariksa kita hampir berakhir, jadi mari kita lakukan satu lompatan terakhir ke masa depan yang sangat-sangat jauh. Karena kisah tata surya pada akhirnya adalah kisah bintangnya, dan setiap bintang punya akhir ceritanya sendiri. Sekitar 5 miliar tahun dari sekarang, mesin di inti matahari akan mulai kehabisan bahan bakar. Dia akan membengkak menjadi raksasa merah yang mengerikan, menelan planet-planet bagian dalam, mungkin termasuk planet kita sendiri. Setelah melepaskan lapisan luarnya menjadi nebula yang indah, yang tersisa hanyalah hantu kosmik, inti kecil yang super padat yang disebut katai putih. Jadi itulah tur singkat kita. Dari inti matahari yang membara hingga perbatasan es awan Oort, kita telah melakukan perjalanan melintasi dunia api, es, gas, dan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Kita telah memetakan sudut kecil alam semesta kita, tapi setiap jawaban hanya memukan lebih banyak pertanyaan. Tur kita mungkin sudah berakhir, tapi perjalanan umat manusia baru saja dimulai. Kira-kira penemuan luar biasa apa lagi yang menanti kita di luar sana?